Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kita dari Kirtik Manpas mau nanya-nanya tentang PPDB tahap pertama. Oke, boleh. Nah, untuk tahun ini itu Semanpas terima berapa murid sih Bu? Ya, untuk tahun ini kita ada perbedaan ya sama dari tahun sebelumnya. Tahun sebelum kan ada 10 rombel, satu rombelnya 36. Sekarang kita nambah satu rombongan belajar jadi 11 rombongan belajar. Jadi total ada 398. Terus boleh dijelasin gimana berjalannya proses PPDB tahap pertama ini? Ya, tahap pertama itu dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran itu ada yang online gitu ya, dari website. Itu boleh di sekolah asalnya SMP, dikolektif oleh operator di sana, atau juga bisa langsung ke sekolah tujuan di sini gitu. Ada juga mereka boleh daftar sendiri di web ppdb.jabarprov.go.id. Terus ada nggak sih Bu perbedaan antara PPDB tahun sekarang sama PPDB tahun-tahun sebelumnya nih? Ya, perbedaannya kalau sekarang, kalau dulu kan masih terbatas ya, masih adaptasi kebiasaan baru dari COVID-19. Kalau sekarang ini kita sudah murni bisa menerima pendaftaran yang langsung ke sini. Kalau tahun sebelumnya itu dibatas. Selain itu, sekarang itu verifikasinya lebih double gitu seleksinya. Jadi ada tim dari Dinas Provinsi Jawa Barat juga yang ikut mengawasi dan juga memverifikasi berkas yang ada di sekolah. Contohnya kayak untuk zonasi KK gitu ya, double sekarang alamatnya harus sama. Jadi selain alamatnya sama di kartu keluarga, harus sama juga dengan yang dirapot. Jadi untuk mengurangi kecurangan begitu, dibikin kakak ngedadak baru gitu. Jadi untuk menghindari kecurangan, jadi verifikasinya jadi double. Ya, double gitu, betul. Terus untuk harapan Ibu nih buat para siswa yang keterima di tahap pertama. Ya, harapan Ibu tentunya ya, yang ke Semanpas itu tahap pertama saja kita nerima 196 itu, yang daftar 355. Berarti membuang setengahnya lebih. Jadi yang masuk ke sini mudah-mudahan memang orang-orang yang terpilih sesuai yang memang maksimal mau belajar di sini, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Karena banyak yang mau daftar ke sini tapi nggak keterima, kayak tadi juga kan sampai istilahnya mereka hampir putus asa gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang ke sini bisa mensyukuri perolehannya dengan belajar maksimal di SMA Negeri 1 Pasawahan gitu. Terus nih bukan ada tahap kedua selanjutnya untuk tanggal 26. Iya, 26. Ada nggak yang ingin Ibu sampaikan untuk para peserta PPDB tahap kedua? Oke, untuk tahap 2 itu lebih ke jalur zonasi kan ya. Jadi dikhususkan untuk calon peserta didik yang rumahnya memang ada di area sekolah. Kalau di kita berarti ya area Pasawahan begitu ya. Nah, mudah-mudahan mereka sudah membaca dengan detail juga dokumen yang harus disiapkannya, sehingga pendaftarannya lancar, nggak bolak-balik begitu ya. Jadi cermat melihat persyaratan yang ada dan juga sesuai titik koordinat yang diajukan di websitenya pendaftaran, sesuai dengan kakak, sesuai dengan alamat begitu ya. Dan juga daftarnya mudah-mudahan tidak mepet gitu ya. Jadi biar nggak keteter yang memverifikasinya gitu. Terus ada nggak Bu kesulitan waktu ke PPDB tahap pertama ini? Nah, kesulitan PPDB tahap pertama itu sistemnya biasanya kalau di awal suka up and down gitu. Jadi kadang mau ngedaftarin nih, sistemnya down gitu, jadi nunggu lama gitu ya. Terus juga karena jalurnya banyak untuk tahap 1 itu, banyak yang masih belum begitu paham. Kan tahap 1 itu ada afirmasi ya, afirmasi itu salah satunya menggunakan kartu kayak keluarga tidak mampu, Indonesia Pintar. Terus ada jalur perpindahan orang tua, sama jalur prestasi baik rapot ataupun kejuaraan. Nah, itu dokumennya beda-beda tuh. Nah, kebanyakan ada beberapa peserta didik itu yang nggak begitu ngerti gitu ya jalurnya, jadi harus dijelaskan dulu. Jadi agak lama prosesnya, itu sih kesulitannya. Terus Bu, buat PPDB tahap pertama ini pihak mana aja sih yang terlibat? Nah, kalau PPDB itu sebetulnya menyeluruh ya, mulai dari Dinas Provinsi Jawa Barat, kantor cabang dinas, sampai ke camat, kepala sekolah, operator, SMP, SMA. Itu kita semua bersinergi sama tokoh pendidikan juga untuk sosialisasi. Jadi semua dilibatkan agar bisa ikut membantu jalannya proses PPDB ini gitu. Kalau untuk di lingkungan sekolah Semanpas ini aja Bu? Kalau untuk di lingkungan Semanpas ada panitia khusus PPDB. Biasanya memang kalau PPDB itu masuk ke program kerja kesiswaan. Jadi kita dibantu semua staf Waka gitu ya,
TU dan juga beberapa guru untuk tim advisor. Tim advisor itu yang memverifikasi berkas itu, jadi sekitar 20 orang. Nah Bu, kan untuk tahun sekarang nih kurikulumnya Merdeka Belajar. Terus pasti konsep PLS-nya bakalan gimana? Ya, oke. Nah itu ada perbedaan nih, betul. Jadi tahun sekarang kita sudah mulai masuk ke kurikulum Merdeka. Jadi bedanya kalau tahun sebelumnya kan kelasnya tuh langsung pas masuk tuh penjurusannya ada tes minat bakat lalu dijuruskan IPA IPS. Nah kalau sekarang tidak, jadi kelas 10 itu semua mendapatkan pelajaran yang sama. Jadi nanti kelasnya itu disebutnya fase E, kelasnya 10A, B, C, D gitu. Jadi mereka semua nggak ada IPA IPS. Nanti kelas 11-nya baru milih mata pelajaran yang sesuai dengan prioritas mereka lulus nanti mau ngapain. Nah jadi nanti PLS-nya pun lebih dititik beratkan ke mereka minatnya nanti mau ke apa sih masa depannya gitu ya. Terus konsep PLS-nya juga tidak kaku materinya teoritik gitu ya, tapi nanti lebih ke aplikatif pengalaman di lapangan sehari-hari gitu, seterusnya karakter penanamannya gitu. Untuk udah aja Bu, sampai oke. Cukup. Terima kasih untuk waktunya. Iya. Wassalamualaikum. Salam, sama-sama. Oke. Cukup. Oke. Boleh foto dulu.